Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ats-tsaniyatu ratibatuz zuhri wa hiya 6 raka'at. Rak'atani ba'daha ay wa hiya aidan sunnatun muakkadah wa arba'un qablaha wa hiya aidan sunnatun wa in kanat duna rak'atainil akhiratain. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla arba'a rak'atin ba'da zawali syams yuhsinu qira'atahunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an ba'da az-zawal yutiluhunna wa yaqulu inna abwaba as-sama tufattahu fi hadhihi as-sa'ah fa uhibbu an yurfa'a li fiha amal. Rawahu Abu Ayyub Al-Ansari wa tafarrada bihi. Wa dalla alaihi aidan ma rawat Ummu Habibah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fi kulli yawmin 12 rak'atan ghairal maktubah buniya lahu baitun fil jannah wa rak'ataini qabla al-fajri wa arba'an qabla az-zuhur wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini qabla al-'asr wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kulli yawmin 10 raka'atin fa dzakara ma dzakarathu Ummu Habibah radhiyallahu anha ila rak'atayil fajar fa innahu qala tilka sa'atun lam yakun yadkhulu biha alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin haddatsatni ukhti Hafsah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini fi baitiha thumma yakhruju wa qala fi hadithihi wa rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'da al-isya fasarat rak'atani qabla zuhur akadu min jummatil arba'ah ila akhir. Artinya perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Yang kedua di antara sunat rawatib adalah salat rawatib zuhur. Dimaksud dengan rawatib zuhur ini adalah qabliyah dan ba'diyah zuhur. Rawatib zuhur itu jumlahnya 6 rakaat, yaitu 2 rakaat sesudah salat fardu zuhur, 2 rakaat ba'diyah artinya 2 rakaat ba'diyah zuhur. Itu adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat kuat tuntutannya, hampir mendekati kepada fardu. Dan 4 rakaat sebelumnya zuhur qabliyah, dan itu juga sunat, meskipun derajat sunatnya itu di bawah 2 rakaat akhir tadi. Jadi sembahyang rawatib ini ada beberapa rakaat yang 5 waktu nih. Yang paling kuat tuntutannya ada 10 rakaat. 10 rakaat rawatib ini sangat kuat sunatnya. Parak sudah jadi wajib daripada kuatnya itu sunat. 10 rakaat itu bermacam-macam pulang pendapat para ulama nang mana nang paling kuat sunat rawatib itu tuntutannya kepada kita. Ada yang mengatakan 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu sangat kuat. Bahkan menurut beberapa ulama mazhab ada mengatakan 2 rakaat sunat subuh itu hukumnya wajib.
2 rakaat sunat subuh itu hukumnya wajib. Itu ada pendapat beberapa ulama karena mereka menganggap sangat kuat tuntutannya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Itu kuat, muakkad. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya, jumlah 10 rakaat. Nah, itu rawatib yang sangat kuat tuntutannya, suruhannya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan sesudah isya. Nah, jadi artinya sekurang-kurangnya kita mengerjakan rawatib itu 10 rakaat tadi. Itu minimal, kada boleh tidak. Sekurang-kurangnya itu. Nang paling banyak rawatib berjumlah 24 rakaat. Itu paling full. 24 rakaat ini paling banyak jumlah rawatib. Artinya kalau kita melakukan sunat-sunat qabliyah ba'diyah sehari semalaman jumlahnya 24 rakaat, berarti kita mendatangkan yang paling sempurna. Ini bagus dikerjakan oleh orang-orang nang kada banyak pekerjaan-pekerjaan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya pun 4 rakaat juga. Qabliyah asar, sunat asar 4 rakaat. 4 rakaat. Qabliyah maghrib antara azan qamat maghrib tuh ada 2 rakaat di situ. Sesudah maghrib ada 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat qabliyah isya. Jadi maghrib qabliyah 2, ba'diyah maghrib 2. Isya qabliyahnya 2, ba'diyahnya 4 rakaat. Jumlah 24. Itu paling banyak pada itu, kalau ada lagi sudah. Nang tengah ada 12 rakaat, ada 17 atau tergantung. Jadi sekurang-kurangnya rawatib itu berjumlah 10 rakaat, paling banyak sudah 24 rakaat itu. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salat rawatib zuhur 6 rakaat, yaitu 2 rakaat sesudah salat fardu zuhur itu adalah sunat muakkadah, dan 4 rakaat sebelumnya qabliyah, dan itu juga sunat meskipun di bawah 2 rakaat akhir. Artinya tuntutannya di bawah, kada muakkad. Nah, muakkad kan cuma 2 belum zuhur, 2 sesudah zuhur. Kalau kita sebelum zuhur 4 rakaat qabliyahnya, berarti lebih daripada muakkad. Lebih daripada muakkad itu. Ini yang paling tengah. 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kalau kita ambil paling sedikit 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Kita ambil yang paling banyak
4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Dan 4 rakaat sebelumnya zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'u raka'atin qabla zuhur la taslima bainahunna tufattahu lahunna abwabus sama. Ujar Nabi kita, 4 rakaat qabliyah zuhur, tidak ada salam antaranya, artinya sekaligus 4 rakaat, sekaligus 4 rakaat, dibukakan baginya itu pintu-pintu langit. Jadi mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat itu 1 kali salam aja. Tasahud pun sekali nang akhir aja, kada tasahud awal. Jadi rakaat pertama usalli, tasarah aja usallinya macam-macam caranya. Usalli misalnya qabliyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Usalli qabliyataz zuhri 4 raka'atin, aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Fatihah baca surah, rakaat kedua Fatihah surah, rakaat ketiga Fatihah aja, keempat Fatihah aja, tidak ada tasahud awal, langsung salam di rakaat yang keempat. Nah, kalau kita mengerjakan pang dua-dua baik juga, boleh juga. Misalkan bisa nang sekali 4 itu, kalau pindah taka 5 atau taka 3, soalnya kada ada beperantara. Nah, ambil dua-dua, kada jadi soal. Cuma Rasulullah mengatakan paling baik itu la taslima bainahunna. Nah kemudian itu yang paling tengah tadi adalah 2 rakaat ba'diyahnya. Usalli ba'diyataz zuhur rak'ataini. Jadi kalau sembahyang rawatib ini ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya, kita wajib di dalam niat membuat qabliyah ba'diyah. Zuhur contohnya, zuhur itu kan ada qabliyah ada ba'diyah. Lalu niatnya usalli qabliyataz zuhur 4 rakaat umpamanya, 4 rakaat. Kayaknya pulang usalli ba'diyataz zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat boleh juga. Ba'diyah qabliyah itu mesti dibuat apabila sembahyang rawatib ini yang mempunyai qabliyah dan ba'diyah. Kalau rawatib itu hanya mempunyai 1 saja, macam subuh itu mempunyai 1 saja, imbas subuh kada ada sunat ba'diyahnya. Kalau nah cukup usalli sunnatas subuh lillahi ta'ala, kada usah qabliyah subuh, soalnya ba'diyahnya kada ada. Kada usah buat qabliyah. Asar dintu juga kada usah qabliyah asar, cukup sunat asar. Nah kalau maghrib, nah tuh ada ba'diyah ada qabliyah. Isya ada ba'diyah ada qabliyah. Jadi kita membuat di niat itu wajib ba'diyah atau qabliyah. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur paling pendek. Yang tengah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang paling sempurna 4 rakaat sebelum dan sesudahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramahullah 'alan nar." Ujar Nabi, siapa sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat juga, Allah haramkan tubuhnya dijilat oleh api neraka. Allah haramkan tubuhnya
disentuh oleh api neraka. Itu nang empat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin ba'da zawali syamsi yuhsinu qira'atahunna wa ruku'ahunna wa sujudahunna, shalla ma'ahu sab'una alfa malaki yastaghfiruna lahu hatta al-lail." Artinya barang siapa salat 4 rakaat setelah tergelincir matahari, qabliyah zuhur 4 rakaat, di mana ia membaikkan bacaannya, rukuknya dan sujudnya, maka salatlah bersamanya 70.000 malaikat. Mereka memohonkan ampunan baginya sampai malam. Jadi artinya kalau kita sembahyang qabliyah zuhur itu 4 rakaat, malaikat memintakan ampun sebanyak 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita sampai malam. Nah, itu nang 4 rakaat qabliyah. Kalau ba'diyahnya pulang 4 tambahis pulang, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat setelah gelincir matahari, di mana beliau memperpanjangnya. 4 rakaat qabliyah zuhur sidin panjang membaca surah-surahnya. Dan bersabda beliau, "Inna abwabas sama tuftahu fi hadhihi as-sa'ah fa uhibbu ay yurfa'a li fiha amal." Artinya sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka pada saat ini, maka aku senang untuk diangkat amalku padanya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini anak daripada Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan. Ummu Habibah. Ummu Sufyan musuh bebuyutan Rasulullah. Musuh Nabi. Anaknya Ummi Habibah bini oleh Nabi kita. Walaupun pada akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga, tapi sudah ujungnya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ummi Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan demikian juga, yaitu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi kulli yaumin 12 rak'atan ghairal maktubati bunya lahu baitun bil jannah wa rak'ataini qabla al-fajri wa arba'an qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini qabla al-'asar wa rak'ataini ba'da al-maghrib." Artinya barang siapa yang pada setiap hari salat 12 rakaat selain salat fardu, maka dibangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 2 rakaat sebelum fajar salat subuh, 2 rakaat sunat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat sebelum salat zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya zuhur, dan 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Ba'diyah Isya kada masuk, qabliyah Isya kada masuk. Artinya orang sembahyang tiap hari 12 rakaat ini
dibangunkan Allah Subhanahu wa taala kediaman kita di surga. Bunyalahu baitun fil jannati. Mengetahui atau tandanya apakah kita ini banyak berisi rumah sudah di surga atau kada. Apakah kita ada berisi kebun sudah di surga atau kada. Apakah kita berisi kendaraan di surga atau kada. Apakah kita sudah berisi bidadari di surga atau kada. Tandanya adalah, ujar para ulama mengatakan, bila mana kita sudah siap mati, berarti kita sudah banyak berisian sangu di surga itu. Bila mana sampai saat ini kita masih takutan mati, berarti kita kada punya apa-apa masih di sana. Kita nih takutan non mati, berarti kita kada berisian apa-apa lagi di sana. Andai kata kita sudah berisian di sana secukupnya, kita kada takut lagi menghadap kematian itu. Orang yang sembahyang setiap hari dibangunkan Allah rumah di surga. 12 rakaat tadi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat pada setiap hari. Ibnu Umar mengatakan, aku hafal Gisidin dari Rasulullah itu 10 rakaat setiap hari selain fardu rawatib ini. Lalu ia menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha, kecuali 2 rakaat fajar. Karena sesungguhnya ia berkata, itu adalah saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk padaku. Tetapi saudariku Hafsah radhiyallahu anha bercerita kepadaku bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu salat 2 rakaat di rumahnya Hafsah, kemudian beliau keluar. Dan beliau bersabda di dalam hadisnya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah isya. Maka 2 rakaat sebelum zuhur itu lebih kuat daripada jumlah 4 rakaat. Lebih kuat tuntutannya artinya. Kita manggawi pang 2 lawan 4, mana banyaknya pahalanya, nyata ya banyak nah 4. Ini tuntutannya, suruhannya itu kalau 2 sangat kuat, 4 lebih baik lagi. Sebelum zuhur tadi, qabliyah zuhur. Waktunya qabliyah zuhur itu masuk dengan tergelincirnya matahari. Kada sarana menunggu orang bang umpamanya. Jadi qabliyah ini, qabliyah zuhur ini waktunya bila mana matahari sudah tergelincir, di situ sudah masuk kita melaksanakan qabliyah zuhur. Orang bang kakada jadi soal nih tuh. Kada ada sangkut pautnya lawan bang. Qabliyah zuhur ini hubungannya dengan tergelincir matahari. Bila matahari sudah lewat pukul 12, di situ sudah masuk kita qabliyah zuhur. Sedangkan tergelincirnya matahari itu diketahui dengan bertambahnya bayangan seseorang yang berdiri condong ke arah timur. Karena ketika terbitnya matahari, terjadilah bayangan di sisi barat memanjang. Maka senantiasalah matahari itu terangkat naik dan bayangan itu berkurang dan beralih dari arah barat sampai matahari itu mencapai puncak ketinggiannya, yaitu lingkaran tengah hari. Bisukan tuh hambayang kita tinggi tuh, kayaknya saya bahandap hambayang sampai tengah hari kini handap ban hambayangannya. Bila sudah berbalik arah hambayangannya, nah berarti itu waktu zuhur. Hal itu menjadi puncak berkurangnya bayangan.
Apabila matahari telah tergelincir dari puncak ketinggiannya, maka bayangan itu mulai bertambah. Maka dari mulai dapat ditangkapnya tambahan bayangan itu oleh indera, maka waktu zuhur telah masuk. Dan secara pasti diketahui bahwasanya tergelincir itu terjadi sebelum itu pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beban-beban taklif itu tidak berkaitan kecuali dengan sesuatu yang masuk di bawah indera penglihatan kita. Orang bahari kada berisi jam, kada berisi waktu. Itu yang diukur matahari. Bila matahari sudah bahambayang ke sini, berarti masuk waktu zuhur. Bila matahari sudah hambayangnya sama lawan kita, berarti masuk asar umpamanya. Nah, jadi hambayang-hambayang itu aja yang diketahui. Kadar sisa dari bayangan yang daripadanya diambil mengenai penambahan itu menjadi panjang pada musim dingin dan pendek pada musim panas. Puncak panjangnya itu adalah sampainya matahari pada awal bintang Aris, dan puncak pendeknya adalah sampainya matahari pada awal bintang Scorpio. Hal itu diketahui dengan telapak kaki dan timbangan. Ini orang urusan ilmu falakiyah. Sebagian jalan yang dekat dari pentahkikan itu bagi orang yang baik penjagaannya adalah orang nak mengetahui keadaan waktu lewat matahari. Ia memperhatikan kutub utara di waktu malam, dan ia meletakkan papan segi empat dengan datar di atas tanah, dengan sekira salah satu sisinya dari sisi kutub, dengan sekira seandainya kamu mengira jatuhnya batu dari kutub ke tanah, kemudian kamu kira akan ada garis dari tempat jatuhnya batu ke sisi yang mengiringnya dari papan itu, maka tegaklah garis atas sisi pada dua tepi yang lurus, yakni garis itu tidak condong ke salah satu dari dua sisi. Kemudian kamu tegakkan tiang di atas papan itu dengan tegak lurus di tempat yang bertanda, dan itu membetuli kutub. Maka bayang-bayangnya terjadi di atas papan itu di awal siang hari dengan condong ke arah barat, searah dengan garis alif. Kemudian senantiasa condong sampai terkatup dengan garis ba, dengan sekira seandainya ujungnya itu dipanjangkan dengan lurus, niscaya berakhir di tempat jatuhnya batu dan berbetulan dengan sisi timur dan barat, tidak condong ke salah satu keduanya. Apabila condongnya ke sisi barat itu batal tidak condong, maka matahari pada puncak ketinggian. Apabila bayang-bayang itu bergisir dari garis yang ada di atas papan itu ke sisi barat, maka matahari telah tergelincir. Ini diketahui dengan indera sebagai pentahkikan mengenai waktu yang mendekati awal tergelincirnya matahari pada ilmu Allah Ta'ala. Ya, kayak orang jidar bahari. Jidar salah satu tanda untuk mengetahui waktu, dengan memperhatikan bayang-bayang tungkat yang ada di atas jidar itu. Kemudian ia mengetahui alamat tanda atas ujung bayang-bayang ketika bergisir. Apabila bayang-bayang menjadi sama dengan tiang dari tanda itu, maka telah masuk waktu asar. Hambayang kita nih, misalnya kita menajak hambayang 10 sinti, menajak tungkat 10 sinti. Karena bila hambayangnya 10 sinti tambah sedikit, berarti masuk waktu asar. Perkiraan ini tidak mengapa untuk mengetahui mengenai ilmu tergelincirnya matahari, dan inilah gambarnya. Nah, kemudian yang ketiga, salat rawatib asar. Salat rawatib asar ini kada termasuk nang 10 yang muakkad, kada termasuk.
namun tetap sunat, tapi sunatnya gairul muakkadah. Salat rawatib asar yaitu 4 rakaat sebelum asar. Usalli sunnatal asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Melaksanakan boleh 2-2, boleh 4 sekaligus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, rahimallahu abdan shalla qabla al-'asri arba'an. Artinya semoga Allah menyayangi hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Ini Nabi berdoa. Ujar Nabi, ya Allah, sayangilah hamba Engkau yang sembahyang qabliyah, yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nabi meminta kepada Allah agar Allah menyayangi hamba-hambanya yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Melakukan itu dengan harapan masuk di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah muakkad. Karena doa beliau itu pasti dikabulkan. Doa Nabi pasti dikabulkan Allah. Nabi mendoakan bahwa orang yang sembahyang 4 rakaat sunat asar supaya disayang oleh Allah. Nah, jadi artinya orang-orang nang kawa melaksanakan sunat asar itu 4 rakaat, orang nang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang disayang Allah nang kawa sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Ada hadis lain lagi mengatakan man shalla qabla al-'asr arba'an harramahullah 'alan nar. Ada lagi hadis mengatakan bahwa siapa sembahyang sunat asar 4 rakaat, Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka. Karena doa beliau itu pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketekunan beliau atas sunat itu tidak seperti ketekunan beliau atas 2 rakaat sebelum zuhur. Nabi kita menggawi sunat asar ini kadang-kadang. Makanya sunat asar ini kadang muakkad tadi. Lain sunat qabliyah zuhur, nah itu muakkad. Kuat tuntutannya. Tapi walaupun sunat asar ini kadang muakkad, cuma itu fadilatnya adalah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, salat rawatib maghrib, yaitu 2 rakaat setelah salat fardu, di mana riwayat mengenai 2 rakaat itu tidak ada perbedaan. Sepakat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Adapun 2 rakaat sebelumnya qabliyah maghrib, antara adzan dan iqamah dengan jalan kesegeraan beancap melaksanakannya pindik, maka dinukil dari sekelompok sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Ubadah bin Samit, Abi Dzar, Zaid bin Thabit dan lain-lainnya. Ubadah atau lainnya berkata, apabila muazzin untuk salat maghrib selesai azan, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera ke tiang-tiang masjid salat 2 rakaat. Sebagian mereka berkata, kami salat 2 rakaat sebelum maghrib, sehingga masuk orang yang masuk masjid, lalu ia mengira bahwa kami sudah selesai salat maghrib. Maka ia bertanya, apakah kalian salat maghrib?
Jadi sembahyang qabliyah maghrib itu ada, namun kada kuat tuntutannya. Kalau kita kada melaksanakan qabliyah maghrib, kita kada dicela, Tapi kalau kita kada melakukan ba'diyah maghrib, nah kita dicela itu. Yang demikian itu adalah termasuk di dalam umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun liman sya. Artinya di antara tiap-tiap dua azan itu, antara azan dan qamat, artinya itu ada salat. Termasuk antara azan dan qamat maghrib ada sembahyang di situ. Bagi siapa yang mau, kata Rasulullah. Jadi sembahyang qabliyah maghrib ini, ujar Nabi, bagi siapa nang hendak. Makanya kada terlalu kuat tuntutannya. Ahmad bin Hambal melakukan salat 2 rakaat itu, lalu ia dicela oleh manusia, maka ia meninggalkannya. Ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, maka beliau berkata, saya tidak melihat manusia mengerjakan salat 2 rakaat itu, lalu beliau meninggalkannya. Dan beliau berkata, jika seseorang salat 2 rakaat itu di rumahnya, atau sekira manusia tidak melihatnya, maka itu baik. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, amun hendak sembahyang juga qabliyah maghrib, di rumah aja menggawi, atau nang orang kada melihat. Waktu maghrib itu masuk dengan terbenamnya matahari dari pandangan di tanah yang datar, yang tidak dikelilingi oleh gunung-gunung. Jika tanah itu dikelilingi oleh gunung-gunung di arah barat, maka terhentilah maghrib itu sampai terlihat datangnya kehitaman dari sebelah timur. Nabi SAW bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna faqad aftara as-shaim. Artinya apabila malam datang dari sini dan siang pergi dari sini, maka orang yang berpuasa itu boleh berbuka. Jadi zaman Rasulullah, kalau hendak sembahyang maghrib, suruh sidin sahabat ada naik ke gunung, lihat matahari tenggelam kada, naik ke gunung. Matahari tenggelam, hanya rebang maghrib. Dan yang paling disukai adalah bersegera pada salat maghrib khususnya, karena maghrib ini pindik waktunya. Dan jika dilambatkan dan dikerjakan sebelum hilangnya syapak merah, menurut penelitian orang-orang Palakiyah, syapak merah itu kada hilang sebelum jam 7. Syapak merah itu kada hilang sebelum jam 7 malam. Dan jika dilambatkan dan dikerjakan sebelum hilangnya syapak merah, maka masih jatuh adaan, tetapi makruh. Sembahyang maghrib sudah pukul 7, benar parak hari sudah. Nah, masih adaan tetapi makruh. Umar radhiyallahu anhu melambatkan salat maghrib pada suatu malam sehingga timbullah bintang. Maka ia memerdekakan budak sebagai balasan terhadap kelalaiannya sembahyang maghrib itu. Ini ngarannya adalah mu'aqabah, menghukum diri sendiri karena kelalaian diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kalau kita sembahyang pas terlambat sembahyang, dihukum diri dengan yang paling kada disukai oleh diri. Nah, apa yang paling kada disukai oleh diri? Antara lain adalah memberikan harta kepada orang lain. Nah, Sayyidina Umar manapali kerugian itu dengan membebaskan satu orang budak. Dan Ibnu Umar melambatkannya hingga timbul 2 bintang, maka ia memerdekakan 2 orang hamba sahaya. Yang kelima, salat rawatib Isya yang akhir. Orang dahulu nyambet maghrib itu Isya juga.
Jadi lalu dua isya, ada isya pertama, ada isya kedua. Isya kedua isya nang bujur, isya pertama iya maghrib. Salat rawatib isya yang akhir ya isya 4 rakaat setelah salat fardu. Ini nang lengkap. Ba'diyah maghrib 4, ba'diyah isya dinto, ba'diyah isya 4 rakaat. Di dalam syarah Ihya disebutkan 1 kali salam. Ba'diyah isya atau 4 rakaat 1 kali salam. Artinya kada dua-dua, kada sekaligus 4 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat setelah isya yang akhir sebanyak 4 rakaat, kemudian beliau tidur. Sebagian ulama memilih dari kumpulan hadis bahwa jumlah salat rawatib itu 17 rakaat seperti jumlah salat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 rakaat sesudah isya akhir yaitu witir. Ada juga pendapat ulama yang macam itu. Nah, jadi dari sekian macam rawatib tadi, ulama mengurutkan nang mana nang paling abdal. Yang pertama ujar sebahagian ulama, nang paling abdal itu adalah rak'atail fajar. Sunat subuh itu nang paling tinggi nilainya. Sunat subuh paling tinggi nilainya. Yang kedua urutannya ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Yang ketiga ba'diyah zuhur. Yang keempat ba'diyah isya. Yang kelima qabliyah zuhur. Yang keenam sunat asar. Yang terakhir qabliyah isya. Itu urutan keabdalannya menurut sebahagian ulama. Manakala engkau mengetahui hadis-hadis yang mendatang tentang hal itu, maka tidak ada maknanya artinya memperkirakan jumlah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalah khairu mawdi'in faman syaa aktsara wa man syaa aqalla. Artinya ujar Nabi, sembahyang adalah sebaik-baik tempat. Barang siapa mau maka ia memperbanyaknya, dan barang siapa mau maka ia mensedikitkannya. Anak banyak baiknya, banyaki juga sembahyangnya. Anak sedikit baiknya, sedikiti juga sembahyangnya. Jika demikian, maka pilihan setiap orang yang berkemauan itu menurut kadar kegemarannya terhadap kebaikan. Telah jelas pada apa yang telah kami sebutkan bahwa sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain. Dan meninggalkan yang lebih kuat itu lebih jauh dari keutamaan. Lebih-lebih fardu-fardu itu sempurna dengan sunat-sunat. Qabliyah, ba'diyah itu menyempurnakan fardu, memperindah sembahyang fardu, membaguskan sembahyang fardu. Barang siapa yang tidak memperbanyak dari sunat-sunat, maka hampir fardunya itu tidak selamat tanpa ada penambalnya. Jadi sunat-sunat itu gunanya menambal kalau ada kekurangan dalam sembahyang fardu itu. Nah, kemudian salat witir. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.